Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada minggu ini adalah lanjutan dari yang sudah saya jelaskan minggu lalu mengenai sifat peluang sebaran peluang bersama atau sebaran peluang gabungan. Jadi ketika minggu lalu saya tunjukkan bahwa fungsi peluang, ya, baik itu variabel diskrit maupun variabel kontinu, memiliki sifat-sifat tertentu yang bisa kamu periksa dengan teori-teori yang ada. Salah satunya adalah masing-masing mempunyai fungsi yang nilainya tidak pernah negatif. Kemudian jika fungsi tadi itu atau peluang dipakai untuk menghitung peluang seluruh kejadian yang mungkin, hasilnya harus 1. Kemudian untuk perhitungan-perhitungan peluang ada 2 garis besar, ada 2 aliran. Aliran yang pertama adalah menggunakan tanda summation, tanda sigma pada variabel diskrit, dan menggunakan tanda operasi hitung integral pada variabel kontinu. Kedua-duanya bersifat double, jadi double summation, double sigma, double integral, karena variabel yang kita amati di situ adalah variabel acak, ganda, jadi berganda. Di variabelnya ada 2, x, y, yang nantinya hubungannya dengan materi hari ini adalah ketika kita berhadapan dengan variabel berganda yang awalnya itu sifat bersama masih ingin kita lihat, sekarang di materi minggu ini akan coba saya tunjukkan dari yang aslinya kita mempunyai sifat bersama, kita kembalikan lagi ke sifat masing-masing variabel sehingga seolah-olah kita kembali menghadapi variabel yang hanya satu saja. Jadi dari 2 kita kembalikan ke satu variabel saja. Jadi di sini misalkan asalnya ya selalu kita starting point-nya adalah variabel itu diasumsikan mempunyai partner. Jadi ada 2 variabel, ada x, ada y yang mempunyai sebaran peluang bersama. Ya, kalau minggu lalu saya masih berikan contoh, masih berikan penjelasan mengenai sifat yang masih sifat bersamanya. Nah, pada minggu ini mulai kita pecah. Jadi pusat perhatian ada pada salah satu variabel saja. Variabel x saja atau variabel y saja. Ya, jadi tidak dua-duanya lagi. Nah, bagaimana cara kita melakukan hal itu? Nah, jika kamu ditanya, ya, pusat perhatiannya adalah pada salah satu variabel saja, x, itu sebetulnya, ya, variabel yang lain itu diasumsikan seluruhnya terjadi. Jadi kalau kamu ditanya hanya pada sifatnya x tertentu, asumsinya variabel pendampingnya atau variabel y selain x itu tadi dipertimbangkan seluruh kemungkinan. Jadi seolah kita nggak peduli y nilainya berapa, anggap saja semuanya. Ya, semua nilai y terjadi. Oke. Nah, secara definisi kalau mau itu tadi kan dari bahasa verbal ya. Secara rumusan fungsi yang dimaksud dengan sebaran marginal ini tadi adalah jika fokus kita hanya pada salah satu variabel. Variabel x saja namanya fungsi marginal x, variabel y saja namanya fungsi marginal y. Tadi sudah saya sempat bilang bahwa fokusnya pada x, y-nya dianggap seluruhnya terjadi. Seluruh kemungkinan dari y-nya terjadi, sehingga dengan teori bahwa peluang itu kalau seluruhnya terjadi kan dijumlah pada variabel diskrit. Jadi y kemungkinan y-nya macam-macam ya kita harus jumlah seluruh kemungkinan y-nya. Jadi yang dijumlah di sini hanya y-nya saja, tidak menjumlah x karena justru itu tadi, x-nya mau kita lihat satu persatu. Tapi y-nya kita anggap semuanya terjadi, seluruh kemungkinan nilai y terjadi. Ini variabel x dijumlah y-nya, variabel marginal y sebaliknya. Yang kita anggap terjadi secara keseluruhan adalah variabel x-nya. Itu kalau variabel diskrit ya. Kalau variabel acak kontinu maka notasi penjumlahan kita ganti dengan notasi integrasi. Integrasinya berbunyi min ta hingga sampai ta hingga dy yang menganggap bahwa kita sudah memperhitungkan seluruh kemungkinan nilai y. Sedangkan untuk variabel atau fungsi marginal y yang kita integralkan adalah x. Kita anggap bahwa seluruh nilai x terjadi
dengan menghitung integrasi min tak hingga sampai plus tak hingga bagi variabel x atau integral dx. Oke, ini adalah contoh pelemparan dua dadu yang fungsi peluang bersamanya berbunyi sepertiga 6 untuk seluruh kemungkinan x, y. Di penjelasan saya minggu lalu ini ada di tabel ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tidak peduli y-nya, tapi dia hanya bertanya berapa peluang diperoleh sisi atas dadu pertama bernilai 2. Berarti kamu di sini berurusan dengan penentuan marginal x yang kebetulan ditanyakan ketika x-nya sama dengan 2. Perhatikan penotasiannya ya. Kalau menotasikan dalam bentuk peluang harus ditulis dengan huruf besar. Tapi kalau sudah dituliskan dalam huruf kecil, ini maksudnya sudah spesifik kita berurusan dengan fungsi marginal. Indeks X dipakai untuk menunjukkan dia marginal X. Nanti kalau kamu menggantinya dengan Y, maka fokusnya ada variabel Y atau marginal Y. Nah, yang ditanya X sama dengan 2, maka 2 ada di sini. Nah, sebelum ngitung ini berapa nilainya, saya tunjukkan dulu cara memperoleh peluang marginal X secara umum, ya, yang bisa menggunakan informasi ini, fungsi peluang bersama. Nah, fungsi peluang marginal X, sesuai teorinya tadi, Y-nya seluruh kemungkinan. Oleh sebab itu dituliskan di sini Y berjalan 1 sampai 6. Ya, peluang X, Y, Y-nya jalan 1 sampai 6. Kalau saya diminta menjabarkan, ini isinya peluang X, 1, peluang X, 2, sampai yang terakhir peluang X,6. X,1 sepertiga 6, X,2 juga sepertiga 6. Sampai terakhir semuanya sama-sama sepertiga 36, ada 6 suku, sehingga ini ya menjumlahkan 6 suku dari sepertiga 6 hasilnya 1/6. Nah, peluang inilah yang saya sebut sebagai peluang marginal X untuk seluruh nilai X 1 sampai 6. Itu pun bisa kamu pakai tabel untuk menyajikannya. Jadi di sini X besar yang nilainya bisa 1, 2, sampai 6. Peluang X, marginal X, untuk 1 hasilnya 1/6, untuk X-nya 2 hasilnya 1/6, untuk X-nya 3 hasilnya 1/6, semuanya 1/6 yang ditotal akhirnya sama dengan 1. Nah, kalau kamu ditanya, kembalikan ke pertanyaan, hasil ini ya bagaimana hubungannya dengan pertanyaan PX2? Ya, cek tabel itu. Ya, dari tabel itu informasinya adalah semua nilai X mempunyai peluang yang sama untuk terjadi. Jadi jika ditanya pada pelemparan dua dadu, ingin diketahui peluang sisi atas dadu pertama bernilai 2, ya, walaupun dadunya 2, fokusmu cuma dadu pertama, ya. Jadi yang dadu keduanya diabaikan, dianggap seluruh pasangan dengan dadu 2 itu sama aja gitu. Berarti total peluangnya akhirnya ketemu sama dengan 1/6 ini, ya. Itu untuk X sama dengan 2. Pertanyaan yang lain bisa muncul dari situ selama masih bisa terdefinisi daerahnya di X 1 sampai 6. Maka jawabannya sama-sama 1/6. Ya. Di sini saya balik. Kalau saya ingin menghitung marginal Y bagaimana? Nah, itu berhubungan dengan pertanyaan yang modelnya begini. Bagaimana jika fokusnya sekarang pada variabel Y, yaitu pada dadu sisi atas dadu kedua? Nah, ini pertanyaannya sisi atas dadu kedua bernilai 4. Nanti kamu disuruh menghitung, ini bukan Y sama dengan 2 ya, Y sama dengan 4 sini. Kamu diminta menghitung peluang marginal Y yang nilainya 4. Nah, sebelum menjawab itu bisa seperti tadi, caranya sama. Kamu buat dulu fungsi marginal Y yang menjumlahkan seluruh kemungkinan X. Jadi dibalik ya sekarang. Kalau tadi yang kita abaikan Y-nya, sehingga Y-nya dijumlah seluruh kemungkinan. Sekarang yang kita abaikan X-nya. X-nya dijumlah seluruh kemungkinan. Kalau mau dijabarkan ini ya sama seperti tadi. Ini seolah-olah kita menjumlah ini. P1Y, P2Y, sampai P6Y.
yang isinya semuanya 1/36, ada 6 kali sehingga hasilnya 1/6. Hasil ini berlaku untuk semua nilai Y mulai 1 sampai 6. Jadi saya contohkan pakai tabel ya. Jadi ini nilai Y sama dengan Y kecil, ini peluang marginalnya. Jadi kalau ini 1, 2, sampai 6, di sini semuanya 1/6. Jika ditanya yang khusus Y sama dengan 4, jawabannya 1/6. Ditanya khusus Y-nya 6, jawabannya juga 1/6. Ya, jadi ini jawaban untuk pertanyaan tadi dihubungkan dengan hasil kita. Nah, kalau kamu tadi minggu lalu sudah amati ya, itu tadi penjelasan saya itu sebetulnya sudah ada di slide saya minggu lalu. Jadi yang saya masukkan sebagai peluang marginal X dan marginal Y itu sebetulnya sudah ada di sini. Ketika saya menjumlah ke bawah, itu kan Y-nya yang saya jumlah pada kolom 1. Itu artinya saya menghitung peluang marginal X1. Ini peluang marginal X2, peluang marginal X3, dan seterusnya sampai peluang marginal X6. Yang ke kanan yang saya jumlah X-nya. Jadi menghitung Y1, X-nya dijumlah 1 sampai 6, peluangnya di sini. Ya. Ini namanya tabel sebaran peluang bersama, itu yang dalam. Tabel sebaran marginal di bagian paling bawah marginal X, di bagian paling kanan marginal Y. Kalau kamu mau memanfaatkan tabel ini, bisa misalkan untuk pertanyaan ini. Peluang diperoleh angka pada dadu pertama paling sedikit 3. Dadu pertama itu kan X. Paling sedikit 3, berarti 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Peluang ini yang ditanya. Karena X saja fokusnya, dia nggak bilang informasi ini nggak menyatakan berapa nilainya. Berarti dianggap Y-nya boleh semuanya, apapun boleh. Maka fokus kita sekarang ada pada peluang marginal X, tapi tidak hanya satu nilai. Jadi di situ kamu diminta menjumlahkan lebih besar 3 itu apa saja? Ya marginal X3 termasuk marginal X yang 4 dan 4, 5, 6 ya jadinya ya. Marginal X5 dan peluang marginal X6. Boleh dituliskan dalam notasi sigma. Ya, seperti ini. Jadi peluang X lebih besar 3, kamu menjumlahkan mulai 3 sampai 6 dari peluang marginal X. Karena ada 4 suku, 1, 2, 3, 4, yang masing-masing peluangnya 1/6. Maka perkalian dari 4 kali 1/6 ini tadi hasilnya 2/3 adalah peluang yang ditanyakan. Ya, contoh yang lain. Nah, contoh yang ini berhubungan dengan pengambilan bola pada kotak ya, yang di dalamnya terdapat komposisi beberapa warna. Contoh ini sudah saya jelaskan juga minggu lalu. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Di tugas yang kamu kerjakan juga sudah banyak yang menggunakan contoh ini. Ini namanya sebaran hipergeometri. Cuman di contoh yang tugas yang kamu kerjakan fokusnya pada satu variabel, yang ini fokusnya 2 variabel. Variabel pertama banyaknya biru, variabel kedua banyaknya bola merah. Ya, komposisinya seperti ini. Saya nggak jelaskan lagi. Ini pakai kombinasi-kombinasi. Tabel peluang bersama ini disusun berdasarkan informasi rumus peluang bersama yang ada di slide sebelumnya. Ya. Di sebelah kanannya ada penjumlahan penjumlahan X. Berarti nanti yang ada di kanan ini sebenarnya adalah fungsi peluang marginal Y. Jadi yang ada di kolom paling kanan, karena saya menghitung jumlah dari seluruh X pada Y0, maka angka pada baris pertama kolom paling kanan itu sebenarnya adalah peluang Y, marginal Y pada Y sama dengan 0. Bawahnya peluang marginal Y pada Y sama dengan 1, marginal Y pada Y sama dengan 2. Ya secara umum kalau mau disajikan dengan bentuk umum ya ini artinya kolom paling kanan ini adalah fungsi peluang marginal Y. Sedangkan baris paling bawah sesuai notasi sigma yang dijumlah adalah Y-nya.
Y dijumlah 0, 1, 2 pada X0, pada X1, dan pada X2, sehingga ini baris paling bawah ini adalah peluang marginal X. Ya, lihat pertanyaan. Pertanyaannya adalah peluang diperolehnya 2 bola merah. Bola merah tadi apa? Variabel X atau variabel Y? Tinggal itu aja toh. Kembalikan lagi. Nah, variabel yang menyatakan bola merah adalah Y. Saya nggak ngomong bola biru sama sekali di sini. Di fokus saya hanya pada Y saja, tidak peduli X-nya. X-nya bisa terserah, apapun yang mungkin. Jadi fokus kita sekarang adalah pada peluang marginal Y. Ya, peluang Y sama dengan 2, nggak peduli X-nya, sehingga pakai P dengan indeks Y. Karena yang diminta nilainya 2, maka 2 ini saya taruh di domain daerah asal dalam kurung 2. 1/28 saya dapat dari kolom paling kanan. Nih, kolom paling kanan pada Y sama dengan 2, baris ini. Ya, 1/28 diperoleh dari situ. Ya. Bagaimana kalau yang ini? Ya, bagaimana kalau yang ini? Ya. Berapa peluang diperolehnya paling sedikit 1 bola biru? Berapa peluang diperolehnya paling banyak 1 bola merah? Nanti kalian coba kerjakan. Ya, saya tagih sewaktu sesi Zoom Meet. Yang bisa menjawab ini saya beri bonus. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk menjawab jika memang bisa mengerjakan. Jadi diingat-ingat saja kolom yang paling kanan ini marginal, peluang marginal Y. Yang paling bawah ini peluang marginal X. Tinggal kamu ingat-ingat tadi yang mana warna biru itu untuk definisi variabel apa, warna merah untuk variabel apa. Coba dikerjakan. Contoh selanjutnya masuk ke variabel continue. Ya, di variabel continue ini sedikit perbedaan utamanya adalah dari perhitungan cara perhitungan yang menggunakan integrasi, bukan lagi penjumlahan. Ya, kalau pertanyaannya berupa variabelnya berupa variabel diskrit, kita pakai jumlah. Continue berupa integrasi. Kapan kita membutuhkan perhitungan peluang marginal? Ketika pertanyaannya bermodel seperti ini, berbentuk seperti ini. Bagaimana memperoleh peluang, bagaimana menghitung peluang X kurang dari setengah? Atau berapa peluang X kurang dari setengah? Kan nggak ada informasi mengenai Y. Berarti Y-nya semuanya bisa. Berarti ini saya butuh peluang marginal X. Cuma nanti notasinya marginal X itu bukan P, tapi F. Kalau tadi yang diskrit menggunakan P indeks ya. Sekarang F indeks karena kita berhubungan dengan fungsi kepekatan peluang. Kalau diskrit fungsi massa peluang. Ya, jadi di sini sebelum menghitung ini ya tentukan dulu fungsi kepekatan marginal X. Sama juga kalau pertanyaannya berapa peluang Y lebih besar dari setengah. Nggak bisa dijawab kalau kamu belum menentukan fungsi kepekatan peluang marginal Y. Cara menghitungnya kembali ke teori. Ya, teori dari peluang marginal kasus continue adalah sama integrasi. Yang diintegralkan adalah variabel yang dianggap bukan fokusnya. Jadi kalau fokusnya X, ya selain X tadi Y. Y kita anggap semuanya boleh. Ya, semuanya boleh berarti di sini diintegralkan mulai batas bawah sampai batas atas. Kenapa saya menggunakan batas 0 sampai 1? Lihat di sini, nilai X terletak di antara 0 sampai dengan 1, nilai Y juga terletak di antara 0 sampai 1. Berarti jika saya diminta menghitung integrasi DY, DY-nya harus memiliki batas sesuai yang ada di sini. Ya, batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Fungsinya fungsi bersama. Saya tuliskan di sini fungsi bersama, bunyinya seperti yang ada di situ. 12/7 dan seterusnya. Integrasi, ini kebetulan angkanya adalah angka yang mudah untuk diintegralkan. Ya, tinggal batasnya kamu sesuaikan. Nah, 12/7 X kuadrat diintegralkan dan seterusnya. Karena ada konstan taruh di luar dulu.
Ya, kamu integralkan satu persatu. X kuadrat dy, integralnya seperti apa? X kuadrat konstan. Ya, integral dy kalau konstan y hasilnya. Jadi ini konstanta y plus xy integral dy. Saya tuliskan dulu konstannya. Konstannya x. Berarti sekarang saya tinggal berurusan dengan y. Integral y dy. Hafalan aja kan, integral y dy hasilnya setengah y kuadrat. Jangan lupa batasnya 0 sampai 1, tapi itu bagi y. Jadi substitusi dari nilai di sini yang diganti nilai y-nya, bukan x-nya. X-nya biarkan aja. Nah, ketika saya ingin mensubstitusi dengan 1 pada batas atas, maka suku pertama ini hasilnya x kuadrat kali 1 plus di sini setengah x y kuadrat, kalau angkanya 1 kan ya 1. Ya, dikurangi ketika saya substitusi y-nya dengan 0. X kuadrat kali 0, 0. Setengah x kali y yang juga dinolkan y-nya hasilnya juga 0. Oke. Jadi di sini suku kedua yang batas bawah ini tidak berperan. Bisa saya sederhanakan hasilnya 12/7 x kuadrat plus setengah x adalah hasil yang paling sederhana bagi perhitungan fungsi marginal x. Ya, jangan lupa ini nanti harus disajikan ulang lengkap dengan daerah asalnya. Ya, lengkap dengan daerah asalnya. Jadi kalau misalkan ini tadi hasil perhitungan, sudah ditulis ulang saja. Cara menuliskannya sama seperti fungsi bersama ini. Cuman di fungsi bersama selalu ada daerah asal yang juga bersama. Kalau daerahnya x dan y, ya x dan y-nya harus jelas berapa sampai berapa. Kalau fungsi marginal hanya salah satu. Dan di sini fungsi marginal x berarti daerah asal yang digunakan adalah daerah asal x-nya ini. Kamu tuliskan lagi di sini 0 selainnya. Jadi fungsi 12/7 x kuadrat plus setengah x ini hanya berlaku untuk x di antara 0 sampai 1. Selain itu nggak ada. Seperti minggu lalu saya jelaskan, ini adalah seperti bangun 3 dimensi yang ada bangunannya di atas daerah ini saja. Daerah 0 sampai 1 di X, 0 sampai 1 di Y. Nah, kalau ini sekarang kembali fungsi marginal akan kembali ke fungsi 2 dimensi saja. Yang ini X-nya, yang di sini Fx, ya, yang nilainya hanya terbentuk pada 0 sampai 1. Di sini ada fungsi gitu. Di luar 1 sudah nggak ada, di atas 1 0, balik lagi ke 0. Jadi fungsi ini hanya terdefinisi di 0 sampai 1. Tidak ada atau penilaian 0 untuk fungsi-fungsi yang untuk x yang lain. Jadi daerah asal itu penting ya kalau dalam fungsi peluang. Karena fungsi itu bisa apapun, yang dinamakan fungsi peluang itu hanya kalau di dalam daerah asal ini seluruh kemungkinannya itu ya mempunyai peluang 1. Integralnya sama dengan 1, jumlahnya sama dengan 1. Bagaimana pemanfaatan hasil itu tadi untuk menghitung peluang X kurang dari setengah sesuai pertanyaan. Saya sajikan lagi hasil kita terakhir tadi, fungsi marginal X ya. Fungsi marginal X adalah 12/7 X kuadrat plus setengah X 0 sampai 1. Pertanyaan saya, X-nya kurang dari setengah. Nah, balik lagi seperti teori minggu lalu. Perhitungan peluang. Perhitungan peluang itu kalau kasus kontinu menggunakan integral. Kalau minggu lalu peluang yang ditanyakan adalah peluang bersama. Nah, peluang bersama, peluang gabungan, sehingga integralnya integral double. Nah, sekarang karena yang ditanyakan hanya satu variabel, ya, fungsi yang saya pakai fungsi satu variabel saja, variabel X di sini. Integralnya ya integral cuma 1 karena memang fokusnya hanya pada X saja. Ya, balik lagi sekarang. Ini seolah kembali seperti kamu belajar teori peluang di semester 1, di pengantar teori peluang. Semester 1 atau semester 2 ya? Semester 2 ya. Pengantar teori peluang lah pokoknya. Belajar di pengantar teori peluang. Kembali seperti itu lagi. Jadi ketika ditanya peluang X kurang dari setengah ini seperti menghitung luas.
luas daerah di atas fungsi yang hanya di antara nilai 0 sampai setengah. Yang itu tercermin di batas integrasinya. Jadi saya nggak bisa gambarkan fungsinya, yang jelas kira-kira ya. Ini fungsinya 0 sampai 1, mungkin gini gambarnya. Ya, setelah itu nggak ada, balik ke 0, ini grafiknya. Yang ditanya adalah luasan mulai 0 sampai setengah. Sebenarnya pertanyaan peluang itu setara dengan gambar ini. Ini gambar fungsi X, ini daerah asal X-nya 0 sampai 1, yang ada ketinggiannya hanya di antara 0 sampai 1, yang diminta menghitung adalah luasan di antara 0 sampai setengah. Integral yang dipakai, integral dx. Ya, 0 sampai setengah pada fungsi ini. Seperti biasa cara ngitungnya, ya, ngitung integral seperti biasa, dx lagi. Jadi tipsnya sekali lagi konstan taruh luar, x kuadrat dx, sepertiga x pangkat 3, setengah x dx, ya x-nya kan jadi setengah x kuadrat, jadi integralkan. Jadi seperempat x kuadrat, batasnya 0 sampai setengah, cek sendiri. Ya, inputkan ketika batasnya setengah di sini jadi 1/8, ketika batasnya setengah di sini jadi 1/4, belum dikalikan dengan konstanta 1/3 dan konstanta 1/4. Ya, saya minta buktikan sendiri. Itu kalau fungsi peluang yang ditanyakan adalah peluang yang berhubungan dengan satu variabel saja, langkahnya cari fungsi kepekatan marginal. Fungsi kepekatan marginal didefinisikan sesuai daerahnya, baru dipakai untuk menjawab pertanyaan. Kalau ini belum kamu definisikan, kamu akan kesulitan menjawab pertanyaan ini. Kurang dari setengah itu mana saja? Nah, kalau kamu nggak tahu bahwa daerahnya di antara 0 sampai 1, kamu akan kesulitan menentukan batas bawahnya. Oke. Kalau misalkan ingin kalian lanjutkan untuk menentukan fungsi kepekatan peluang marginal Y, tinggal dirubah batas integrasi. Kalau tadi batas integrasinya itu di Y, sekarang batas integrasinya dx. Sorry, ini pertanyaan saya seharusnya ini FY. Ya, F indeks Y dipakai untuk menentukan marginal Y, daerah integrasinya dx. Ya, karena dianggap Y-nya fokusnya hanya pada Y, dy. F, Y, Y. X-nya seluruh kemungkinan. Hitungannya sama seperti tadi, kalau integral dx sekarang yang jadi konstanta adalah Y-nya. Jadi 0 sampai 1, kenapa 0 sampai 1? Karena daerah Y-nya 0 sampai, daerah X-nya, maaf. Karena daerah X-nya adalah 0 sampai 1. Ya. Oke, sekali lagi, fungsi kepekatan peluang marginal Y, integralnya integral dx. Dx cek di sini batas X-nya mana, 0 sampai 1. Sedangkan penurunannya seperti biasa, 12/7 taruh luar, x kuadrat dx diintegralkan jadi sepertiga x pangkat 3. Y konstan, biarkan saja, saya integralkan x dx. X dx integralnya setengah x kuadrat. Batas 0 sampai 1 adalah miliknya x, ya, bukan miliknya y. Jadi ketika saya inputkan batas atas ini 1, ini 1. Nah, yang tersisa hanya sepertiga di depan plus setengah y. Oke. Ini nanti tulis lengkap. Maaf, ini saya masih salah lagi di sini. F, Y, Y. Nah, dituliskan lengkap sebagai fungsi marginal Y, kepekatan marginal Y beserta daerah asalnya. Di daerah asalnya 0 sampai 1, jangan lupa. Dari mana? Definisi pada fungsi bersama. Ya, hasil 12/7 sepertiga plus setengah Y dari pada daerah 0 sampai 1. Nantinya kembali ke teori peluang, ini akhirnya balik ke fungsi satu variabel Y sebagai daerah asal, fungsinya di sini FY. Hanya ada fungsi di atas 0 sampai 1, ya.
bentuknya saya nggak bisa definisikan dengan baik. Oh, kalau ini linear aja ya. Nah, linear aja, gambar biasa. Di atas 0 sampai 1 ada, selainnya nggak ada. Saya kok jadi tertarik ya. Ini bagaimana gambarnya? Sepertiga plus setengah Y kali 12/7. Ya, kamu seperti menggambarkan di pemrograman linear itu loh. Ini fungsi linear ini. Di fungsi linear 12/7 kali sepertiga jadinya 12/21 plus 12/7 kali setengah jadinya 6/7Y ya, adalah fungsi Y. Kalau Y-nya 0 ya, ini Y-nya 0, titiknya 12/21 mungkin di sini. Ya, ketika FY-nya 0 ya, Y-nya gimana gitu. Jadi ini akan fungsi linear yang ada nilainya. Atau kamu masukkan Y-nya 1 juga boleh. Di sini Y-nya 1 tingginya berapa gitu. Nah, terlepas dari 1, di luar 1 nggak ada garis, tidak ada fungsi. Di kirinya 0 juga tidak ada fungsi. Yang ada ketinggiannya hanya di atas 0 sampai 1. Oke. Yang bisa dipakai untuk menghitung peluang ini. Nah, tadi kalau misalkan kamu sudah berhasil menggambar fungsinya, ya, yang misalkan seperti ini 0, ini 1, yang tadi ini hasilnya 12/21 atau dibagi, ya saya tulis gini aja, 12/21 dikecilkan juga boleh sebenarnya. Yang atas ini tadi entah berapa, kalau Y-nya 1 hasilnya berapa, ada di sini. Ya. Tapi yang ditanya di sini sekarang adalah peluang bukan seluruhnya, tapi peluang hanya di antara nilai atau pada nilai setengah sampai dengan, nah ini dia. Kalau kamu tadi nggak mendefinisikan bahwa fungsi marginal Y itu terletak di antara 0 sampai 1, maka kamu nggak tahu berhentinya di mana. Nah, berhubung tadi sudah, maka kalau ada pertanyaan Y lebih besar setengah, itu sudah jelas. Lebih besar setengah di sini ya hanya sampai 1. Jadi setengah sampai 1. Karena fungsi itu hanya berlaku di antara 0 sampai 1. Ditanya lebih besar dari setengah sekalipun ya tidak akan bisa kita hitung hasilnya karena memang nggak ada. Kalau sudah di luar 1. Makanya di sini integralnya berbunyi integral dy, karena y yang kita perhatikan daerah luasan setengah sampai 1 dy, ya, luasnya 0, luas kurva di bawah, luas daerah di bawah kurva bagi nilai-nilai y di antara setengah sampai 1. Nih. Jadi setengah sampai 1 ini fungsinya kamu tulis integral dy. Ya. Seperti biasa. Integral dy 12/7 konstan taruh luar, sepertiga dy hasilnya sepertiga y, setengah y diintegralkan jadinya 1/4 y kuadrat. Masukkan angka-angkanya supaya jadi hasil 1/4 ini. Buktikan sendiri. Walaupun tidak saya tanya, bisa dicoba ngerjakan. Teorinya itu tetap ya kembali ke teori asal seperti di teori peluang. Kalau ini tadi fx ya diintegralkan seluruh daerah x-nya. Tadi 01 kan contoh saya. Kalau misalnya dibuat umum minta hingga sampai tangga, hasilnya pasti 1. Bisa kamu coba sendiri. Integral minta hingga sampai tahingga, batas bawah sampai batas atas, bagi fungsi marginal y, dy juga pasti 1. Ya. Diskrit juga begitu. Jumlah seluruh x untuk marginal x pasti 1. Jumlah peluang marginal y untuk seluruh y pasti 1. Tadi contohnya sudah ada di kasus dadu ya. Angkanya kan 1/6, 1/6, 1/6. Itu kalau dijumlah semuanya sama dengan 1. Baik itu marginal x maupun marginal y. Jadi memang sifatnya seperti itu. Nah, ini ya teorinya. Harus jumlah sama dengan diintegralkan harus sama dengan 1.
Oke, saya beri contoh yang lain. Contoh yang ini adalah contoh tentang fungsi kepekatan peluang bersama yang daerah asalnya saling terkait. Jadi ini daerah asalnya kalau yang tadi kan lepas ya, X 0 sampai 1 sendiri, Y-nya 0 sampai 1 sendiri. Di sini daerahnya ada keterkaitan antara X dan Y. Jadi nilainya sama dengan setengah, mudah kan, tinggi, konstan gitu. Tapi daerah asalnya X-nya 0 sampai 2, Y-nya juga 0 sampai 2, tapi nilai X tidak boleh atau tidak pernah lebih besar daripada nilai Y. Nah, kamu diminta menghitung fungsi kepekatan peluang marginal masing-masing terlebih dahulu, nanti dipakai untuk menjawab pertanyaan ini. Entah yang mana yang dipakai. Tapi kalau dari cerita saya tadi, karena peluang yang ditanya di sini adalah peluang X, berarti nanti yang dipakai adalah peluang marginal X. Oke. Nah, saya cari dulu fungsi kepekatan marginal X dengan bantuan gambar ini. Gambar ini adalah gambar daerah asal. Seperti minggu lalu ya, selalu saya tekankan gambar dulu daerah asalnya. Di daerah asal di sini 0 sampai 2 di X, 0 sampai 2 di Y. Garis ini adalah garis X sama dengan Y. Ya, X yang lebih kecil dari Y ada di atas, daerah atas. Jadi di daerah atasnya ini saya arsir. Kalau mau tahu benar atau enggak, coba salah satu titik. Yang di luar daerah arsiran ini titik ini kan, titik 2,0. Titik 2,0 kalau saya periksa, apakah X-nya lebih kecil dari Y? Kan tidak. Malah X-nya lebih besar dari Y kalau yang ini. Sehingga betul bahwa daerah yang bawah itu tidak saya arsir karena bukan daerah yang sesuai dengan daerah asal fungsi. Oke. Kemudian fungsi marginal X, teorinya tadi integralkan fungsi bersama batas bawah sampai batas atas dy. Ya. Batas bawah sampai batas atas, kalau tadi saya tulis min tak hingga sampai plus tak hingga. Contoh yang tadi 0 sampai 1. Nah, sekarang kok begini? Kenapa? Saya menyesuaikan dengan daerah ini. Ya. Daerah ini dy berarti pergerakannya dari bawah ke atas. Bawah ke atas, bawah ke atas. Sesuai yang saya arsir. Jadi di dalam arsiran ini, segitiga ini, setiap kali saya bergerak dari bawah, itu selalu ketemu garis X sama dengan Y. Atau garis Y sama dengan X. Berhenti di paling atas, selalu berakhir, dimanapun saya memulai, akhirnya selalu garis Y sama dengan 2. Dimanapun saya bergerak, awalnya selalu garis Y sama dengan X. Berhentinya selalu garis Y sama dengan 2. Makanya di sini batas dy-nya dari bawah ke atas adalah X sampai 2. X sampai 2 fungsinya setengah. Setengah dy. Ya, konstan diintegralkan dy ya hasilnya setengah y bukannya ya. Setengah y, batasnya X sampai 2. Masukkan batas 2 pada y-nya, batas X pada y-nya. Nah, hasil ini sudah paling sederhana yang mendefinisikan fungsi kepekatan marginal X. Lengkap dengan daerah asalnya. Oke, ini hasil saya tulis. Daerah asal 0 sampai 2 dari mana? Lihat di atas. Anggap Y-nya nggak ada. Dianggap Y ini nggak ada. Di situ terlihat kan, kalau X-nya tetap terkecil 0, paling besar 2. Anggap Y-nya nggak ada, kenapa? Sudah diintegralkan kan tadi Y-nya. Jadi seolah-olah sudah terbuang dari fungsi, sudah kita akomodir. Jadi kita fokusnya hanya X 0 sampai 2. Fungsi kepekatan marginal X-nya berbunyi seperti ini, hanya ada di atas 0 sampai di daerah X 0 sampai 2, 0 selainnya. Udah? Cara yang sama untuk mencari marginal Y. Ya, nah, cuman sekarang integrasinya dx. Jadi kalau dx batas geraknya dari kiri ke kanan. Ya, kiri ke kanan selalu kamu lihat dari daerah, ya, hanya di daerah ini saja.
hanya di daerah yang diarsir ini saja, jangan di luarnya. Dimanapun kamu bergerak, dari kiri itu berawal dari titik Y sama dengan 0, dimanapun awalnya kan selalu di sini. Kamu mau dari bawah sini atau dari atas ini, pergerakan kiri ke kanan, selalu kirinya adalah Y sama dengan 0. Kanannya berhenti di garis miring ini. Garis miring ini bunyinya Y sama dengan X. Maka di fungsi marginal Y, saya mendefinisikan daerah integrasi dari kiri 0, paling kanan ya, paling kanan Y. Ini kebalik ya saya ngomongin. X. Paling kiri garis X sama dengan 0, paling kanan garis X sama dengan Y. Ya. Paling kiri garis X sama dengan 0, paling kanan garis X sama dengan Y, sehingga batas integrasinya di sini bunyinya 0 sampai Y, setengah dx. Seperti biasa, integral konstanta setengah X ya, batasnya 0 sampai Y, masukkan ke situ. Jadi ketika kamu inputkan daerah batas atas, Y, batas bawah 0, maka hasilnya menjadi setengah Y, lengkapi dengan daerah asalnya. Daerah asal Y, anggap X-nya nggak ada, jadi Y-nya di situ kembali 0 sampai 2. Ya kan? Di fungsi marginal Y, saya peroleh dari batas perhitungan ini hasilnya setengah Y, berlaku bagi 0 sampai 2 Y saja. X-nya sudah nggak ada. 0 selainnya berarti selain angka 0 sampai 2 nggak punya fungsi atau nilai fungsinya 0. Oke, fungsi kepekatan marginal X bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan peluang X lebih besar 1. Ya, kita pakai marginal X karena yang ditanya adalah tentang X. Jadi yang Y sementara tidak dipakai dulu. Kemudian ini pertanyaannya adalah X lebih besar sama dengan 1. Nah, jika kamu tidak mendefinisikan fungsi ini dengan lengkap beserta daerahnya, maka kamu akan kesulitan dalam menentukan batas perhitungan. X lebih besar 1 itu 1 sampai berapa? Kan nggak tahu. Nah, tahunya dari sini. Ketika saya sudah mendefinisikan fungsi kepekatan marginal itu hanya untuk 0 sampai 2 di X, maka ketika ini saya analisis, nanti berhentinya ya di 2 saja. Fungsi ini kalau mau digambar itu adalah fungsi linier. Jadi seperti pada teori peluang ya, bisa kamu gambarkan daerah di mana pertanyaan peluang itu sebenarnya adalah luasan daerah pada batas yang ditanyakan. Pada fungsi X ini daerahnya 0 sampai 2, daerah asalnya 0 sampai 2. Ketika kamu disuruh menggambarkan, ini fungsi linier biasa. Yang kalau misalkan ingin tahu titik potong terhadap sumbu X-nya, ketika X-nya 0, masukkan 0, 2 min 0, 2 ya, 2 kali setengah, 1, tingginya 1. Ketika X-nya 2, saya inputkan 2 di sini. 2 min 2, 0, berarti di situ Fx-nya 0. Berarti gambarnya bergradian negatif, garisnya bergradian negatif, hanya ada di antara, jadi ini salah kalau saya teruskan ke sana ya, sampai sini saja. Hanya ada di antara 0 sampai 2. Ya, pertanyaan yang kita kemukakan di sini adalah luasan di bawah daerah, tapi mulai 1 sampai ke kanan. Nah, kanannya kan berhenti di 2. Jadi di sini hanya 1 sampai 2 saja ini yang saya arsir. Ini loh yang sebenarnya disuruh hitung. Kamu disuruh hitung peluang ini. Caranya masukkan aja ya. Jadi di situ setengah 2 min X integral dx batasnya 1 sampai 2. Jawabannya seperempat. Dari mana? Ya, coba kamu buktikan. Setengah kali 2 kan 1. 1 dx ya. X hasilnya. Atau setengahnya kamu keluarkan ke depan aja. Saya konsisten dengan teori yang tadi. Setengahnya tetap di depan. Ya. Kemudian integral dari 2, 2x.
integral dari X setengah X kuadrat karena negatif, di situ saya tulis min, daerahnya 1 sampai 2. Masukkan batas atas 2, jadi di sininya 4, min 4 per 2, 2. Batas atasnya 1, di sini jadi 2, batas bawahnya 1, di sini jadi 2, 2 min setengah. Nih, 4 min 2 min 2, 0 ya. Plus setengah. Setengah kali setengah, jawabannya 1/4. Nah, jadi peluang ini ya diperoleh dari fungsi kepekatan marginal X yang diintegralkan kembali supaya sesuai dengan daerah yang dimaksud di dalam peluang. Tadi sudah saya coba gambarkan, kalau fungsi marginal itu akhirnya kembali lagi menjadi perhitungan luas daerah. Kalau minggu lalu saya fungsi bersama, perhitungan peluang itu setara dengan perhitungan volume, karena jadinya 3 dimensi. Di volume ruang, bangun ruang. Kalau sekarang fungsi marginal kembali ke satu variabel, sehingga peluang-peluang yang berhubungan dengan variabel yang hanya satu tadi, akhirnya balik ke peluang seperti perhitungan luas daerah di atas kurva, di bawah kurva. Ya, perhitungan luas daerah di bawah kurva, di bawah garis atau kurva. Oke, catat ada pertanyaan yang bisa kamu jawab pada slide, saya lupa tadi slide halaman berapa, coba dikerjakan, jika bisa nanti jawab waktu sesi diskusi. Pertanyaan-pertanyaan lain silahkan dikumpulkan dulu. Saya juga ada materi kedua yang nanti saya sampaikan mengenai peluang bersyarat. Sementara yang peluang marginal saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.